Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang pihak berelasi. Ada juga yang menyebutnya pihak terafiliasi. Belakangan juga katanya disebut pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, jadi ketika suatu perusahaan, perusahaan besar terutama ya, sudah punya banyak anak, cucu, cicit, paman, bibi perusahaan gitu. Jadi usahanya sudah menggurita, sudah memiliki banyak usaha-usaha. Itu di dalam laporan keuangannya biasanya akan muncul yang disebut dengan eh, istilah pihak berelasi, pihak terafiliasi, atau pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, tergantung jenis usahanya, tergantung offsetnya, tergantung kebijakan manajemennya, porsi daripada transaksi dengan pihak yang berelasi ini bisa kecil, ya, bisa besar, bisa juga sangat material sekali sehingga menjadi concern atau perhatian bagi para investor. Nah, dalam pembahasan kali ini saya menggunakan studi kasus Unilever, penyebutan nama bukan rekomendasi buy, sell atau hold. Nah, eh, kalau pihak berelasi itu artinya transaksinya dilakukan antar pihak yang memiliki hubungan. Nah, misalnya contoh, saya menjual ke anak usaha. Eh, Maka penjualan kepada anak usaha disebut dengan pendapatan berelasi. Ya, penjualan tidak harus berarti ke anak usaha, bisa juga anak usaha menjual ke induknya. Nah, kalau contoh yang sangat umum dan angkanya besar mungkin kayak Astra dengan Astra Otopat. Nah, kan mobilnya Astra itu spare part-nya dari Astra Otopat. Jadi kalau misalnya porsi pihak berealistisnya Astra Otopat besar, ya itu normal. Kenapa? Karena memang dia punya spare part memang dibuat untuk spesifik mendukung kegiatan usaha induknya. Ya, jadi apakah salah? Belum tentu juga, ya, karena memang itu anak perusahaan yang dibentuk untuk menyuplai spare part ke kegunaannya dia. Nah, bisa juga membeli bahan baku dari anak usaha. Jadi misalnya saya pabrik kertas, bubur kertasnya beli dari perkebunan, mungkin ya benar perkebunan tanaman untuk bahan baku itu yang merupakan anak usaha. Nah, sehingga biayanya menjadi biaya atau harga pokok penjualan pihak berelasi. Nah, eh, berelasi juga bisa muncul dalam konteks misalnya ada pinjam meminjam uang. Jadi misalnya yang A yang induk pinjam uang ke B gitu, yang merupakan ownernya. Ya, ownernya jadi saya pemegang saham mayoritasnya. Maka disebut utang pihak berelasi. Nah, sebaliknya kalau misalnya perusahaan meminjamkan uangnya kepada anak perusahaan, di induknya dicatatnya sebagai piutang berelasi. Ya, jadi konteksnya berelasi ini banyak ya, bisa di penjualan, bisa di biaya, bisa di utang, bisa juga di piutang. Bisa juga bentuk-bentuk yang lain gitu ya. Tapi biasanya di empat ini. Nah, ketika dilakukan antar grup dan kalau dia merupakan perusahaan yang TBK, nah kadang-kadang tidak bisa tidak ada pertanggungjawaban. Bahkan perusahaan tidak TBK juga perlu ada pertanggungjawaban. Kenapa? Karena kaitannya lebih ke pajak gitu ya. Dan ketika dilakukan oleh perusahaan TBK itu harus ada kewajaran sama kadang-kadang batasannya. Kenapa? Karena begini, misalkan suatu perusahaan Unilever misalnya aja ya, dia punya kepemilikan saham adalah katakan 80% unitnya yang ada di kantor pusat, 20% masyarakat. Nah, memang betul 80% itu kalau voting RUPS itu sudah pasti keputusan yang mayoritas. 20% ini disebut dengan investor minoritas. Tapi kan bukan berarti yang minoritas ini boleh dirugikan. Bagaimana kalau misalkan ada perusahaan misalnya dia membeli tanah dari ownernya, ya, ownernya tuh perorangan dengan harga yang 2 kali lipat harga pasaran. Itu kan berarti perusahaan bayar lebih mahal kepada ownernya. Nah itu kan tentu bukan bukan praktek yang baik. Untuk itu eh, ketika mereka melakukan transaksi afiliasi, biasanya ada penilai penilai profesional yang menilai apakah harga transaksi ini wajar atau tidak, seperti itu. Nah, contohnya ya misalnya properti ya. Jadi kalau misalnya perusahaan menjual tanah atau membeli tanah dari owner gitu ya, membeli ruko misalnya dari owner, kan bisa dong. Misalnya saya adalah komisaris utama, direktur utama,
atau pemegang saham katakan 7-8%. Saya sendiri punya tanah di mana gitu kan. Saya tahu perusahaan mau pakai, saya jual tanah itu ke perusahaan. Di mana saya menjadi pemegang saham 7-8%. Nah, atas transaksi tersebut itu harus ada jasa penilai profesionalnya, nggak bisa sembarangan. Kalau misalnya harganya terlalu mahal, merugikan perusahaan, ya tentu itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Kalau terlalu murah gimana? Tergantung konteksnya. Terlalu murah kan menguntungkan bagi perusahaan. Tapi kalau misalnya yang jualnya juga adalah perusahaan TBK, berarti penjualnya juga bisa disalahkan di situ. Nah, sama juga kalau misalnya saya menjadi pengurus daripada suatu perusahaan, saya punya adik atau kakak misalnya punya usaha bahan baku, supply ke perusahaan itu kan juga dikatakan terafiliasi atau berelasi ya. Nah, jadi harganya juga harus ada ketentuan. Nah, secara perpajakan, transaksi-transaksi seperti itu harus dilengkapi yang namanya dokumen transfer pricing atau TP-Doc. Kalau yang kerja di finance, accounting itu dan apa perusahaannya itu ada hubungan dengan yang lain, itu sudah pasti hafal dengan ini. Ya, jadi kalau enggak, nanti perpajakannya bisa bermasalah. Ada saja kadang-kadang dipermasalahkan, apalagi enggak ada. Nah, kalau dalam laporan keuangan, biasanya tercantum angkanya berapa dan persentasenya berapa. Kalau angkanya terlalu besar, kadang-kadang bisa menjadi headline di media massa dan juga dipermasalahkan oleh investor. Ya. Nah, sebagai investor minoritas ketika mereka mempermasalahkan kan mau bagaimana? Kalau di voting kan pasti juga kalah. Jadi bisa membuat mereka ibaratnya menilai harga wajarnya misalnya dulu di 10.000 gara-gara merasa agak kurang tepat gitu ya. Jadi 9.000 atau 8.000 bisa seperti itu gitu ya. Nah, ini ada Unilever, saya kutip dari Kontan. Di sini disebutkan di Rabu 19 April ada pemberitaan Kontan yang menyebutkan biaya yang dibayarkan ke pihak lain, biaya yang dibayarkan ke pihak berelasi melambung, laba bersihnya terkikis gitu ya. Nah, ketika kita baca beritanya lebih detail, dia secara spesifik menyoroti adanya peningkatan signifikan pada biaya umum dan administrasi, sementara pada waktu yang sama laba mengalami penurunan. Ya, logikanya kan kalau laba lagi turun, supaya laba tetap tumbuh, kosnya dijaga dong gitu ya. Nah, ketika laba ini dipelajari secara lebih mendalam, ini sorry masih loading ya, dituliskan bahwa uh, jadi labanya membengkak, bebannya membengkak 57% dari 650 miliar menjadi 1 triliun. Nah, ketika dibedah gitu kan, beban merek, teknologi, biaya jasa, enterprise itu melambung 79%. Jadi dari 1 triliun ini 750 M-nya itu merupakan biaya teknologi. Nah, biaya ini dibayarkan sepenuhnya kepada pihak terafiliasi. Walaupun ya namanya biaya seperti ini tentu harus ada dasarnya ya. Dasarnya itu memang ada kontrak yang ditandatangani gitu di beberapa waktu lalu. Jadi kalau dipelajari di laporan keuangannya itu kelihatan. Nah, kalau kita mengacu ke laporan keuangan full year 2022, biaya signifikan pihak berelasi adalah 3T pada 2021 dan 2,6 T di 2022. Jadi beban signifikan yang dikenakan oleh pihak berelasi. Tahun 2021 3 triliun, 2022 menurun 2,6 triliun. Secara porsi, angka 3 dan 2,6 ini adalah 3/4 atau 70, sekitar 75% dari beban umum dan administrasi. Jadi bayangkan total beban umum dan administrasi itu 75%-nya merupakan transaksi pihak berelasi. Nah, pada saat yang sama, laba Unilever itu 8,7 di 2021, 8,1 di 2022. Ya, logikanya kan kalau misalnya kita ingin meningkatkan laba, ya kita usahakan pendapatan naik. Kalau udah digeber sebisa mungkin masih nggak bisa naik, ya kita mungkin harus mengurangi biaya. Nah, kalau seperti itu kan biaya yang dikurangin mungkin bisa dilihat prioritasnya gitu ya. Oh, biaya ini bisa dikurangin, biaya itu bisa dikurangin. Bisa dikurangin dengan cara efisiensi atau dinegosiasi kembali. Oh, kenapa bayar segitu ya? Nah, kalau misalkan biaya ini dikurangin kan bisa saja angkanya lebih tinggi. Karena kalau kita lihat 3 triliun, 2,6 triliun, labanya 8,7. Nah, kalau
turun 500 miliar aja misalnya, atau turun 1 triliun aja, bisa saja laba di 2022 itu sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan 2021. Nah, eh, sebagai pemegang saham, ya logikanya ya. Jadi kalau kita bicara konteks ya, tugas daripada manajemen itu kan adalah mementingkan kemakmuran pemegang saham dalam artian mencetak keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi logikanya adalah eh, anak usahanya dibikin untung dong. Kalau nanti dia untung, terus dia bagikan sebagai dividen. Ketika dia bagikan sebagai dividen, misalnya ada perusahaan dia punya 100 juta lembar saham. Saya pemegang saham mayoritas, saya pegang 80 juta lembar saham. Minoritasnya ada ribuan orang. 20 jutanya dibagi ke ribuan orang. Kalau bagi dividen tuh fair. Dividennya satu, saya dapat 80% dari satu. Yang pemegang saham satu, dua lot, tiga lot dapatnya sesuai porsinya. Tapi semua orang mendapatkan nilai per saham yang sama. Nah, tapi kalau misalkan saya punya perusahaan lain di luar perusahaan ini, perusahaan saya itu mengenakan biaya kepada perusahaan yang sekarang, walaupun saya mayoritas, berarti kan ibaratnya yang diuntungkan itu saya sebagai pemegang saham mayoritasnya. Nah, dalam hal ini posisi minoritas itu kadang-kadang agak kalah. Nah, tapi apakah ini berarti dilarang? Enggak juga Bapak Ibu. Dalam dalam melakukan kegiatan usaha seperti ini terus terang bukan hal yang aneh. Ya. Sepanjang dokumentasi, ketentuan, kewajaran terpenuhi ya tidak ada masalah. Nah, jadi dalam hal ada pembebanan biaya berelasi ini yang harus diperhatikan adalah nilai transaksinya wajar atau tidak, porsinya berapa. Nah, kalau sebagai investor minoritas, mungkin kalau dia melihat ini sebagai hal yang membuat dia kurang menarik, bisa saja. Kenapa? Karena mereka melihat, wah, kalau saya pegangnya sedikit, saya nggak diuntungkan, kok yang pegangnya banyak diuntungkan. Nah, bisa saja hal ini membuat mereka dalam menilai nilai pasar wajarnya ada diskon gitu ya, atau mungkin mengurangi ketertarikan mereka atas suatu saham. Nah, kalau kita ingin mempelajari laporan keuangan, itu terus terang tidak cukup hanya mengikuti berita, ya. Bedah laporan keuangan juga harus detail. Sudah detail pun belum tentu juga kita putuskan harganya naik setelahnya. Ya bisa saja analisa kita juga salah. Karena belum tentu hal-hal yang seperti ini berakibat negatif. Bisa juga kan siapa tahu setelah diberikan asistensi dari pusat, ternyata labanya malah meningkat signifikan dalam waktu yang mendatang. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kelihatannya negatif belum tentu negatif, hal-hal yang positif juga belum tentu positif. Karena market itu bergerak sangat volatile seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak atau Ibu tidak ada waktu, ya mungkin bisa dipercayakan dikelola oleh manajer investasi yang profesional seperti reksadana Arhan. Nah, semua penyebutan nama-nama emiten ataupun hal lain dalam sini bukanlah rekomendasi beli, jual, atau paham. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.